Pentakosta, pasti kita sama-sama sudah tahu pendahuluan saya pasti apa, ya. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50, ya. Hari yang ke-50 itu tidak asing lagi bagi kita, pasti yang kita semua tahu, tapi saya mengulang sedikit bagi kita. Kata Pentakosta berasal dari kata 50, ya saudara, hari yang ke-50. Itu bukan baru terjadi sekarang dalam kekristenan, itu sudah terjadi di budaya Yahudi. Hari Pentakosta adalah sebuah perayaan yang patut, yang besar-besaran, yang patut dilakukan di Yahudi. Itu terjadi pertama kali Pentakosta ini terhitung mulai dari peristiwa Paskah, ya, ketika orang Yahudi keluar, orang Israel keluar dari Mesir. Lalu waktu itu Tuhan menyuruh mereka ketika tanda-tanda mujizat yang terjadi, yang terakhir itu saudara, ya, itulah yang terakhir terjadi. Tuhan menyuruh mereka mengoleskan darah domba di ambang-ambang pintu mereka. Itu peringatan Paskah. Dan firman Allah berkata, mengajarkan mereka bahwa mereka melakukan itu secara harus sampai kepada turun-temurun. Di hari yang ke-50, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka merayakan itu. Mereka merayakan itu sebagai perayaan yang besar. Lalu kemudian ketika mereka tiba di Kanaan, saudara, mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Mereka juga disuruh untuk merayakan hari yang ke-50 dengan ditandai mereka membawa hasil-hasil gandum mereka yang dipanen, dibawa datang ke bait Allah untuk mereka bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil panen raya yang Tuhan izinkan bagi mereka. Semua itu disebut hari Pentakosta. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta juga terjadi, saudara, di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ketika mereka sudah disebut kekristenan sudah mulai lahir setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Lalu hari Pentakosta itu dirayakan mulai dari peristiwa kebangkitan. Kalau kita hitung setelah kebangkitan, saudara yang dikasihkan, setelah Paskah, hari pertama sampai kepada hari ini terhitung hari yang ke-50. Kenapa, saudara? Karena kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri ke sana kemari dan meyakinkan orang, meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa dia bangkit. Lalu tiba pada hari yang ke-40, dia terangkat ke surga. Setelah dia terangkat ke surga, dia berkata kepada mereka, tinggallah di tempat ini sampai aku mencurahkan kepadamu, mengirim kepadamu penolong yang lain. Dan saudara, mereka tinggal di Yerusalem tepat 10 hari, 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang begitu spektakuler. Tepat di hari raya Pentakosta. Bukan saja terjadi pada murid-muridnya ketika Roh Kudus dicurahkan, tetapi hari itu adalah hari di mana semua bangsa Yahudi sedang merayakan Pentakosta. Dan di kota Yerusalem itu sudah berkumpul orang-orang keturunan Yahudi dari kota-kota yang lain, dari daerah-daerah yang lain, dan mereka penuh di Yerusalem. Saudara, sampai di situ kita baca dulu ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Mari silakan bangkit berdiri, saudara-saudara, kita baca ayat-ayat ini. Saya ayat pertama, Bapak Ibu semua ayat 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terima kasih. Tadi saya kan sampai ayat 5, tadi saudara sudah baca sampai ayat 6. Terima kasih. Tidak apa-apa, itu firman Tuhan, kita baca saja. Baik saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat ya, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu di Yerusalem itu sedang penuh bangsa Yahudi yang berasal dari keturunan-keturunan dan bangsa-bangsa lain. Mereka sudah berkumpul ya, ayat 5 berkata demikian. Dan saudara perhatikan, di situ di ayat 1 memberi keterangan yang jelas bahwa ketika tiba hari Pentakosta, artinya bahwa ini sudah terjadi berulang-ulang di Yahudi. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Satu tempat itu di kota Yerusalem. Kota yang ditunjuk oleh Allah sebagai tempat Allah berdiam. Dan memang benar saudara, sampai hari ini di kota itu, ketika kita memasuki kota itu, saudara, saya tidak tahu yang lain, tapi saya sudah menanyakan beberapa orang yang sudah pergi ke sana. Mereka merasa seperti yang saya rasa. Ketika memasuki kota itu, memang kita diliputi dengan sebuah aura yang berbeda seperti kita sebelum masuk di kotanya, kota Yerusalem. Ketika bis sudah mulai tiba di kota Yerusalem, lalu pemandu kami berkata bahwa saudara, kita sudah memasuki area kota Yerusalem. Saudara tahu, tiba-tiba seperti ada sebuah kekuatan yang menghantui pikiran dan kehidupan kami, ya saya dan juga beberapa teman yang lain. Berbeda sekali, hawanya berbeda. Jadi kita masuk di kota itu. Memang benar, karena firman Allah berkata bahwa Allah Elohim memilih kota itu dan dia berdiam di tempat itu. Amin saudara. Walaupun kita orang Kristen, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus berkata kepada kita bahwa bukan hanya di Yerusalem kita menyembah, tetapi kita karena sudah ditebus oleh darah Yesus, dimanapun kita berada Allah hadir di sana, bukan hanya di Yerusalem. Amin. Tapi berbeda saudara. Hawa kota itu berbeda, tempat di mana Allah Elohim, Allah Yahweh berdiam itu memang berbeda. Dan semakin kita ada di sana, kita semakin merasakan benar-benar bahwa Allah yang ilahi, kekuatan ilahi itu melampaui seluruh kehidupan kita. Pokoknya ada damai saja mengalir begitu. Kita tidak tahu, tapi memang benar itu kesaksian beberapa orang sama seperti yang saya rasa. Setiap hari raya Pentakosta, semua orang Yahudi dan semua bangsa berkumpul. Saudara perhatikan Imamat pasalnya ke-23 ayat 15 sampai ayat 21. Tapi saya tidak baca semua, cuma saudara lihat di situ itu keterangan dari perayaan Pentakosta yang mereka lakukan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari-hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dan seterusnya sampai ayat 21, kemudian Bilangan 16 ayat 9 sampai 11 juga memberi keterangan yang sama bahwa mereka ada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sedikit pendahuluan yang saya bawa supaya kita tahu kita ada di perayaan hari Pentakosta hari ini, ya, puncak daripada pencurahan Roh Kudus hari yang ke-10. Lalu saya mau kita tahu itu bersama-sama. Nah, hari ini dalam pembacaan kita tadi, saya ingin bicara kepada kita mengenai hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Hidup yang penuh oleh Roh, hidup yang dipenuhi oleh Roh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, supaya kita tahu bersama bahwa baptisan dalam Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu terjadi satu kali seumur hidup. Catat ini ya, baptisan dalam Roh itu terjadi satu kali seumur hidup. Tetapi penuh dengan Roh, kepenuhan di dalam Roh itu harus terjadi berulang-ulang kali. Kepenuhan di dalam Roh itu harus terjadi
Jika itu tidak penuh, kita tidak penuh di dalam roh, maka kita akan kosong. Lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kita penuh di dalam roh setiap waktu. Amin. Terjadi baptisan dalam roh itu satu kali saja. Artinya bahwa ketika kita percaya, lalu Roh Kudus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Dan dia tidak keluar lagi. Dia tetap ada di situ. Jadi kalau orang bilang Roh Kudus sudah tidak ada, itu salah, sesat. Roh Kudus ada semenjak engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Cuma masalahnya kepenuhan di dalam roh itu tidak ada. Mengapa saudara? Karena begitu banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Mereka berpikir bahwa mereka ada di dalam roh. Memang benar Roh Kudus ada. Engkau sudah dimeteraikan oleh roh menjadi anak Allah, tetapi engkau tidak penuh dengan roh. Kenapa saudara? Kalau orang yang penuh dengan roh, yang jelas dia dikendalikan oleh roh itu. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, yang sedikit saja, Roh Kudus ada, tapi kekuatannya lemah di dalam. Karena dia tidak penuh di dalam hati. Sehingga daging kita masih bergerak kencang. Sehingga kekuatan roh yang lain masih mengendalikan kita. Oleh karena itu saudara, ibadah terus, berdoa terus, KKR jalan terus. Tetapi mabuk juga jalan terus. Mengapa saudara? Karena tidak ada kepenuhan di dalam roh. Amin. Berdoa jalan terus, tetapi mati juga jalan terus. Karena apa? Karena tidak ada kepenuhan di dalam roh. Setiap ibadah dia hadir paling tepat waktu. Dia paling setia, tetapi dia juga di luar sana setia juga untuk melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Setia korek-korek orang beristri, setia juga untuk mati, setia korek-korek orang bersuami. Padahal dia orang Kristen, padahal dia orang rajin beribadah. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena orang itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita butuh kepenuhan di dalam roh. Sehingga ketika kita penuh di dalam roh, maka daging kita tidak bisa menguasai, tetapi roh yang ada itu yang menguasai kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Daging tidak bisa berontak lagi. Karena roh itu mengendalikan, roh itu memenuhi. Keinginan daging tidak ada lagi. Karena roh itu mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Amin Bapak Ibu. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan hari ini adalah mengapa? Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama yang ingin saya serahkan buat kita pada ini adalah karena hanya Roh Kudus satu-satunya kekuatan yang bisa menguduskan kita. Di luar Roh Kudus tidak ada yang bisa membuat kita kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menguduskan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Efesus 3 ayat 16. Efesus 3 ayat 16 berkata bahwa aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ini perkataan Rasul Paulus. Ketika Roh Allah berdiam di dalam batin kita, maka otomatis saudara, dia akan menyadarkan kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada, mustahil saudara untuk kita bilang saya baik-baik saja, saya kudus adanya. Padahal tidak penuh dalam roh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap waktu, setiap saat kita butuh Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Oleh karena itu berdoa, jangan suka berdoa hanya untuk minta berkat. Jangan suka berdoa untuk minta Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau sepeda, saya mau mobil, saya mau uang yang banyak, saya mau.
keinginan lahiriah, jasmani. Saya mau bilang saudara, itu hanya kebutuhan yang semu, kebutuhan yang sementara, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Dia hanya memenuhi kebutuhan kita selama kita hidup secara lahiriah. Tetapi sekali-sekali, saudara, bukan sekali-sekali, setiap waktu harus berdoa supaya kehidupanmu dipenuhi oleh Allah, sehingga engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Karena itu yang membawa engkau mengantar engkau sampai kepada kedurhakaan. Ubah kata-kata doa. Jangan list semua permohonan dari A sampai Z, tetapi minta untuk penuh di dalam Roh. Itu penting. Amin, saudara. Itu penting. Sangat penting, saudara, karena hanya Roh Kudus yang bisa menguduskan kita. Mengapa kita harus kudus? Karena memang kekudusanlah yang bisa menghantar kita untuk berjumpa dengan Allah. Firman Allah berkata bahwa Allah itu kudus dan dia tidak bisa bercampur dengan yang namanya kekejian. Oleh karena itu, supaya kita berjumpa dengan Allah yang kudus, kita perlu dikuduskan. Amin. Lalu kita dikuduskan dengan cara apa? Roh Kudus harus penuh di dalam kita supaya kita bisa dikuduskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Penting, saudara, ya. Jangan sampai saudara berpikir begini, kita ini manusia berdosa nih kok. Kita memang sudah berdosa, mau paksa kudus tidak bisa nih ibu. Kita memang sudah berdosa, nah mau bagaimana lagi? Saudara, itu dulu ketika engkau belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tetapi ketika engkau telah mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan karya pengorbanannya untuk keselamatanmu, hendaklah engkau kudus. Kekuatan manusia tidak bisa. Siapa sih yang bisa menguduskan dirinya? Tidak bisa. Engkau perlu dipenuhi oleh Roh, sehingga Dia yang menguduskan engkau di setiap waktu. Amin, saudara. Penting, saudara. Penting dipenuhi Roh Kudus. Roma 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-25. Saudara lihat di situ, saudara yang dikasihi Tuhan. Perjuangan hukum dosa dan hukum Taurat, saudara yang dikasihi Tuhan, itu ayat-ayat dicatat dengan begitu jelas. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersikap daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Ini kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia berjuang untuk bisa kudus di hadapan Tuhan. Saudara lihat di situ. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Betul ya? Kita mau bikin yang kudus yang baik, tapi nanti kita sedang berjuang nih. Pikir-pikirlah, kita sudah jatuh lagi. Pikir-pikirlah, saya salah lagi. Ini Paulus juga lagi. Dia bilang apa yang aku kehendaki kan tidak aku lakukan. Ya sudah, ini perjuangan daging dan roh dalam diri kita, berjuang keras. Lalu jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat 18 berkata bahwa sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Memang benar, tidak ada hal yang baik di dalam diri kita manusia. Amin ya. Paulus mengatakan itu. Dia bilang apa? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Secara manusia, kedagingan kita mau melakukan segala sesuatu yang menentang perintah Tuhan, menentang firman Allah. Betul ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, saudara lihat, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku, itu yang mau supaya aku lakukan. Paulus bilang begitu. Jadi secara akal, secara roh,
Kita tidak mau melakukan itu, benar, karena kita tahu firman, kita belajar firman. Tetapi dia keinginan tadi berjuang melawan hukum akal budi kita, lalu dia kuat, akhirnya kita melakukannya juga. Betul ya saudara? Paulus mengalami itu, dia bilang begitu saudara. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Benar, di dalam batin kita suka akan firman Tuhan, kita suka datang ibadah, kita suka duduk di hadirat Allah, kita suka berdoa. Tetapi saudara perhatikan, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Paulus alami itu saudara. Jadi secara akal budi kita mau, tapi secara anggota tubuh, panca indera ini sudah bilang kudus saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya berdosa Tuhan. Tetapi ketika keluar sana saudara, mulai anggota tubuh ini bergerak ke sana kemari, lalu mulai ke sana ke sini, roboh sana roboh sini, lihat sana lihat sini, pikiran dan lain-lain. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Harus alami itu saudara. Hukum akal budi bilang jangan. Tetapi mata melihat kejahatan saudara. Lihat orang beristri dari atas bawah sampai pikiran mulai melenceng. Susah. Amin. Amin. Begitu saudara. Lihat orang berfoto di Facebook, scroll pikir data ulang lagi, lihat lagi dia sampai mata melotot saudara. Itu hukum akal budi sedang berjuang dengan panca indera penglihatan itu. Saudara hati-hati. Amin ya. Itu tidak baik saudara. Itu Roh Kudus sedang lemah di dalam itu. Itu belum penuh tapi masih setengah-setengah. Lalu daging masih bergerak. Oleh karena itu saudara di Yehezkiel, penglihatan Yehezkiel itu saudara. Saya mau khotbah itu hari ini, tapi dia kurang hati saya kurang sejahtera. Rupanya Tuhan mau saya bicara hari ini tentang ini. Yehezkiel dia bilang begini, ketika dia melihat air di bait suci mengalir. Ketika masuk di setengah kaki saudara, dia masih bisa bergerak dan Roh Kudus firman Allah berkata di dalam penglihatan itu, Roh menyuruh dia masuk lagi. Ketika dia masuk batas lutut, dia masih bisa bergerak. Roh Kudus bilang, penglihatan itu bilang, masuk dari dalam lagi. Lalu dia masuk sampai ke pinggang, masih bisa. Sampai ke leher, masih bisa. Lalu penglihatan kita masuk lagi dari dalam lagi. Lalu sampai dia dipenuhi, dia tenggelam di dalam air yang mengalir itu. Lalu firman Allah berkata, oh ini yang dikehendaki oleh Allah. Engkau harus tenggelam, engkau harus dipenuhi, engkau harus masuk ke dalam air Roh Kudus yang mengalir sehingga dagingmu tidak bisa berkuasa lagi. Amin ya. Begitu saudara. Jangan main-main dengan pekerjaan Roh Kudus. Jangan sampai saudara berpikir Roh Kudus tidak lagi bekerja sampai hari ini. Oh tidak bisa. Gereja mula-mula saudara, kalau mereka tidak bertahan saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara dan saya tidak bisa diselamatkan hari ini. Tapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara tahu tekanan yang mereka alami pada waktu itu berbeda dengan kita. Tekanan kita sekarang apa? Masih kelas 3. Belum masuk ke tembang anak juga belum anak belum masuk kelas 3 kecil. Tekanan kita sekarang, masalah yang kita hadapi sekarang masih hanya seputar rumah tangga, suami istri, masih hanya seputar dengan tetangga, masih hanya seputar pemimpin dan bawahan. Itu kelas-kelas kecil. Kalau mau bilang masalah yang kita alami dibanding dengan masalah yang dialami oleh jemaat mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus, setelah hari Pentakosta waktu itu. Saudara tahu, Yahudi sedang ada dalam pemerintahan Romawi. Lalu mereka ditekan habis-habisan saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi mereka memperkuat persekutuan mereka. Roh Allah memenuhi hidup mereka sehingga mereka kawanan yang kecil itu. Di situ awal mula gereja berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ingat saudara, gereja lahir di hari Pentakosta. Bukan setelah itu, bukan. Gereja benar-benar lahir itu hari Pentakosta.
Di situ para murid yang kecil itu, yang sedikit itu, mereka berkumpul, lalu mereka mulai memberitakan Injil. Itu pertama gereja lahir. Saudara jangan berpikir yang keliru ya tentang sejarah gereja. Gereja pertama kali lahir itu di Lombok, Yerusalem. Lalu saudara tahu gereja akhirnya karena pemerintahan Romawi begitu kuat, lalu gereja diambil alih, Kristen diambil alih waktu itu. Mereka mulai menyebar ke mana-mana sampai kepada titik di mana mereka ketika di Antioquia lah mereka disebut Kristen. Kristen itu disebut apa? Artinya apa, saudara? Itu ejekan kepada mereka, saudara. Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut kecil dari Kristus. Lalu mereka disebut Kristen, menjadi bahan ejekan. Persoalan bertambah, mereka sampai disiksa, mereka sampai ada yang mati sudah dikasih Tuhan sebagai mati. Nanti saya bahas itu bagian yang ketiga, tapi sudah seminggu sampai sini. Ya, jadi persoalan mereka itu adalah persoalan yang sudah keras tahu, saudara, bukan terlihat. Kita punya di masih kecil-kecil, kita sudah rasa bahwa ini saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Saudara, saya mau bilang kepada kita semua bahwa ketika Roh Allah memenuhi kita mampu untuk mengikat tubuh kita ini di dalam kekuatan Roh, lalu membuat kita menjadi kudus. Ya. Lalu saudara baca di situ di ayat 25 dari pembacaan kita tadi Roma 7 itu, Paulus bilang apa? Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Karena Dia telah mengerjakan pengampunan bagi semua dosa-dosa kita. Lalu saudara tahu dengan cara apa kita berjumpa dengan Allah yang kudus? Dengan berlindung di bawah pengorbanan Kristus. Bukan dengan usaha kita. Amin, saudara. Bukan dengan usahamu, bukan. Tetapi berlindung di bawah pengorbanan Kristus. Kita berkenan kepada Allah dan kita disebut bangsa yang kudus. Amin, saudara. Lalu kenapa kita harus kejar kekudusan? Hei saudara, kasih Tuhan, jangan salah ya. Yesus sudah mengerjakan semua itu, tetapi kita harus hidup dalam kekudusan sebagai rasa hormat kita kepada pengorbanan Kristus, sehingga kita tidak menganggap sepele pengorbanan Kristus, tetapi dengan hidup di dalam kekudusan kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita berlindung di bawah Yesus Kristus Tuhan kita, memberikan penghormatan kepada Dia dengan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengerjakannya dengan hukum akal budi kita, tetapi Roh Allah yang memenuhi kita, yang menguduskan kita setiap hari, menguduskan kita setiap hari. Amin. Sehingga kalau anggota-anggota tubuh kita sudah ada di bawah tawanan Roh Kudus, maka kita tidak bisa lagi berbuat hal-hal yang menyakiti Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Lihat, orang tua istri juga kita mata sudah buta. Karena apa? Karena Roh Allah yang memenuhi pikiran kita dan penglihatan kita. Amin. Lihat, orang ustaz juga sudah tidak peduli lagi. Karena apa? Karena Roh Allah memenuhi penglihatan dan pandangan kita, memenuhi pikiran kita. Setiap hari yang dipikirkan hanyalah bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Setiap hari yang dipikirkan karena penuh dengan Roh Kudus. Jadi setiap hari yang dipikirkan, yang dilakukan hanyalah bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Amin. Itu orang yang dipenuhi Roh. Orang yang dipenuhi Roh, dia tidak bisa berdiam, saudara. Dia akan terus saja melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dia merasa ini kurang. Saya harus terus melakukan sesuatu. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang mengendalikan. Roh Kudus penuh. Jadi Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau saudara untuk kita melihat dalam pembacaan kita di dalam kisah para rasul tadi. Haleluya.